رمضان tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa lagi di Sumringah Ramadan, suguhan merindu, Ramadan indah, dan ngobrol berkah. Bersama kita, Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Baikuni ya Pak? Ya. Maaf kalau saya salah mengatakan nama Bapak. Ya, betul. Tapi kalau waktu orang tua memberi nama saya pada saat nikah itu ada Ahmadnya. Jadi Ahmad Baikuni. Ahmad Baikuni. Cuma kalau saya dalam keadaan kegiatan di kantor pasti tidak boleh dipakai kan. Jadi Baikuni saja. Tapi di akta lahir ada Ahmadnya ya Pak? Tidak ada. Oh tidak ada. Baik Bapak, kita akan berbicara tentang moderasi beragama yang beberapa tahun, mungkin sekitar tahun 2019 ini di zamannya Menteri Agama Hakim kalau tidak salah, ini mulai digaung-gaungkan moderasi beragama. Bagaimana menurut Bapak ini? Dari pengertiannya saja dulu Pak. Ya, ini kan memang moderasi kan menjadi tren kita, Kementerian Agama ya, bukan tren sih, tapi menjadi salah satu dari 7 penguatan Kementerian Agama atas program-program yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang agama, yaitu moderasi beragama. Ya, moderasi itu kan asal katanya moderat gitu ya, artinya tengah-tengah. Tengah-tengah. Itu banyak menganalisa dan menganalogikan bahwa moderasi itu dengan terminologi barat, moderation kan gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau dalam Islam, moderasi itu punya rujukan tentu dari kitab sucinya kan, yang disebut dengan tawasud itu, wasatiyah, yang berpikir tengah-tengah. Nah, umat Islam saya kira harus berpikir moderasi itu bukan dalam terminologi barat atau terminologi yang bisa diciptakan pemahamannya oleh diri sendiri, tapi oleh rujukan kitab atau misalnya Al-Quran, Al-Hadis, kemudian para pendapat ulama, ya kembali pada terminologi wasatiyah. Iya, karena ini memang sudah ada konsepnya dalam Al-Quran dan Hadis. Mungkin Bapak bisa memberikan satu gambaran moderasi di zaman Rasulullah mungkin Pak? Yang ya bisa... banyak ya, salah satunya kan begini, bahwa ketika ada pengemis buta gitu kan, pengemis buta, kemudian dia setiap hari kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW sampai disuapin. Saat itu kan orang Yahudi itu kemudian mengumpat, mencaci, memaki, membicarakan hal-hal jelek tentang Rasulullah SAW. Tidak sadar kalau kemudian setiap hari beliau suapin, beliau datangi, diajak ngobrol. Kemudian itu baru ketahuan setelah kemudian Rasulullah SAW wafat, ketika harus digantikan oleh Abu Bakar. Lalu orang Yahudi tadi merasa bahwa yang nyuapinnya kali ini tuh tidak punya rasa empati gitu, atau tidak punya kalau dalam bahasa sekarang ini klik dengan batinnya gitu. Sehingga lalu bertanya, ternyata kemudian dijawab oleh Rasulullah, memang bukan Rasulullah sekarang ini, karena Rasulullah sudah meninggal. Dan itu yang sering dibicarakannya, sering diucapkannya, sering dijelek-jelekannya, itu sebenarnya dari Rasulullah SAW. Itu kan sebenarnya berpikir ekstrim ya, dari sisi umat Yahudi. Tetapi Rasulullah SAW tidak melihat agamanya, tidak melihat siapa orangnya, tidak juga melihat statusnya. Tetapi ketika Rasulullah kemudian menolong orang tersebut, bahwa dia berdasarkan rasa kasih sayang, gitu, rasa kemanusiaan yang tinggi. Nah, saya kira itu harus dikembalikan ke sisi situ, bahwa ketika kita harus bergaul dengan orang lain, maka kita tidak
selalu harus berpikir tentang agamanya, tetapi kasih sayang dan rasa kemanusiaan. Iya, sungguh indah yang digambarkan oleh Iya. Rasulullah karena beliau mempunyai sifat kasih sayang Iya, luar biasa. iya. Mungkin ini bisa menginspirasi kita ya Pak. Iya. Ya, ketika kita bergaul dengan non-muslim, kita jangan pandang agamanya, tapi Iya. bagaimana kita memberikan bantuan, memberi kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Benar. Kalau Ibu Eliani punya contoh nggak yang lain yang menggambarkan tentang moderasi? Mungkin yang dunia sekarang lah, yang keadaan sekarang. Yang sekarang Pak ya. Iya. Kalau di madrasah saya, Oh, Ibu madrasah Eliani ya. dari madrasah. Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. Oh ya. Orang kan biasanya berpikir seperti ini Pak. Kalau di madrasah kan semua penghuni madrasah itu keluarga besar semuanya Islam. Iya. Tapi beberapa tahun ini kita ada satu tenaga kerja kita yang non Muslim. Iya. Ya. Dan pergaulan kita seperti biasa sebenarnya Pak. Tidak ada memandang sebelah mata, tidak ada. Iya. Kita bergaul seperti biasa. Ya bagus. Jadi madrasah itu memang harus menjadi pelopor moderasi beragama. Satu, karena lembaga itu, satuan pendidikan itu berada di bawah Kementerian Agama yang menjadi leading sektor dari moderasi beragama. Keduanya memang ajaran-ajaran Islam kan sebenarnya harus mengejawantahkan atau menonjolkan apa yang disebut dengan kasih sayang, kemanusiaan, kebersamaan. Interaksinya kan interaksi bukan harus dengan ukuran agama gitu. Lalu karena agama lain terus kita tidak mau bergaul. Dengan agama lain kita tidak mau berinteraksi, tidak begitu kan ya Bu ya. Nah, terima kasih kalau sudah kemudian melaksanakan moderasi beragama di satuan pendidikan madrasah terutama. Pak. Ya. Mungkin Pak, ini kan tentang moderasi ini kan katanya pertengahan Pak ya. Tapi terkadang mungkin ada sebagian orang yang berpikirnya agak mereng sedikit. Pertengahan akhirnya kebablasan mengikuti ajaran agama lain misalnya sebagai wujud toleransi. Sebenarnya batasan-batasan atau ciri-ciri orang yang moderat itu seperti apa Pak? Ciri-ciri orang yang moderat itu sebenarnya cara berpikirnya, kemudian sikapnya ya. Cara berpikirnya dia tidak ekstrim. Ya tadi sudah disebutkan ekstrim ke kanan, terlalu ke kanan, terlalu ke kiri gitu. Ibaratnya begitu ya, dia berada di tengah. Lalu kalau dia ke bawah ke kanan, bandulnya itu suatu ketika dia menyesuaikan diri terus berada di tengah lagi. Karena apa? Karena dia terus belajar, kemudian terus membaca, kemudian terus berinteraksi dengan para orang-orang yang paham ya terhadap ajaran-ajaran agama gitu. Nah, ini harus dicermati bahwa moderasi yang dimaksud ini adalah bagaimana kita menciptakan, kadang-kadang memang kita ke kanan, tapi lalu kita segera sadar bahwa kemungkinan ke kanan ini terlalu kebablasan. Nah, kadang-kadang kita juga ke kiri, ya. Tetapi mungkin kita segera sadar bahwa mungkin ini terlalu ke kiri, gitu. Jadi kita harus tetap berada pada jeda atau jarak tengah-tengah ini, ya. Nah, bagaimana kita mencirikan bahwa kita ini berada di tengah-tengah, kemudian tidak kebablasan ke kiri, tidak kebablasan ke kanan? Tentu ada beberapa hal. Yang pertama bahwa ajaran-ajaran agama itu kan sudah menggariskan prinsip-prinsip itu. Nah, prinsip-prinsip itu harus dipelajari dari orang-orang yang alim ya, orang-orang yang kemudian paham. Yang kedua sebenarnya kita kan punya kesepakatan di pemerintahan ya. Dalam hal ini adalah dasar negara. Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, itu kesepakatan-kesepakatan yang sudah hidup di Indonesia. Nah, kalau kita kemudian memahami dalam konteks itu, maka mungkin kita akan tahu bahwa kita ini udah merasa ke kanan nih, atau sudah merasa ke kiri gitu. Nah, yang ketiganya bahwa kita ini harus punya konsep bahwa atau pemikiran bahwa di atas kehidupan yang nyata itu ada sisi kemanusiaan dan sisi kasih sayang. Nah, ketika orang itu berlaku ekstrim dengan cara misalnya mengejek, kemudian menghina, menyalahkan orang lain, kita ini sudah berada pada posisi ini, perasaan kita sudah di luar kasih sayang kita gitu kan. Nah, ini yang harus kita jadikan parameter
kita kan juga punya hati nurani kan. Ya. Kita punya hati nurani. Nah, hati nurani itu hidup untuk memberikan sisi kasih sayang, sisi kemanusiaan. Dia punya ukuran mandiri yang dibawa dalam kehidupan kemanusiaannya. Oh, ini sudah merasa bahwa saya ini mungkin terlalu keras, kemudian terlalu ekstrim, terlalu anarkis gitu. Nah, itu yang bisa jadi tiga lah ya, ajaran-ajaran agama diperbaiki, kemudian kesepakatan Tanah air, cinta tanah air mungkin. kesepakatan kita di pemerintahan atau di negara, NKRI dan harga mati hati gitu Pak. nurani ya. Itu Bu Eliani. Nggih. Nah, Ibu Eliani ini apa istilahnya dalam kehidupan di madrasah, sering nggak misalnya siswa-siswa itu berdebat tetapi atas isu yang ekstrim gitu loh maksudnya? Selama ini tidak ada Pak ya di madrasah. Karena mungkin kita ajaran moderat itu ya didasari dengan ilmu ya sebenarnya Pak ya. Betul. Dengan ilmu. Jadi kita bisa menakar apakah kita ini berada di tengah atau kita condong kepada satu terlalu fanatik atau kita malah mengabaikan ajaran agama kita sendiri. Itu bukan moderat sebenarnya. Betul. Sebenarnya moderasi itu ajaran semua agama rasanya. Iya. Karena itu kan sisi kemanusiaan kan harus ada, sisi keadilan juga harus ada. Nah, kalau sudah moderasi ya sebenarnya semua agama itu sepakat gitu, bahwa kita itu punya kasih sayang, punya kemanusiaan. Tapi begini Bu, merasa nggak kalau misalnya kadang-kadang moderasi itu terminologinya justru terminologi barat atau terminologi yang kemudian disalahartikan atau diterjemahkan liberal gitu Pak? Iya, liberal. Mungkin, ya. Atau sebaliknya males gitu. Katakanlah kalau kita punya prinsip moderat itu berarti kita tidak berjuang untuk agama gitu loh, ya kan? Tidak punya prinsip kokoh terhadap akidah lah, katakan seperti itu. Gimana? Mungkin kalau bisa dibahasakan moderasi itu tidak keras seperti itu Pak ya. Iya, jadi tidak punya prinsip. Tidak sungguh-sungguh. Tidak gitu. sungguh-sungguh. Jadi untuk perjuangan agama misalnya, kalau moderat untuk perjuangan agama ya gak ikut berjuang gitu. Ya kalau menurut saya sih moderasi beragama itu adalah bagaimana kita kembali kepada esensi beragama kita sendiri tadi Pak. Kita jangan terlalu fanatik, jangan menyalahkan keyakinan orang. Kemudian kita juga jangan mengabaikan sebenarnya yang kita wajib kita lakukan ya kita lakukan. Tapi karena terkadang kan orang mau moderat, kayaknya ini ajaran santai nih, apa yang kita wajibkan nggak usah dilaksanakan. Itulah kemudian banyak juga yang satu sisi kita ini rasanya kebawa pada pemikiran-pemikiran itu. Pemikiran bukan pada konsep awal ya, istilahnya berpikir wasatiyah tadi. Karena kalau kita berpikirnya istilahnya kalau kita tabayun itu bukan pada konteksnya gitu loh. Tabayunnya pada konsep lain sehingga dia punya persepsi sendiri terhadap tawas. Padahal kita sudah menjelaskan moderasi itu terminologinya ke wasatiyah. MUI juga wasatiyah. Kita ini punya pemahaman wasatiyah itu udah umum di Indonesia. Katakanlah misalnya Muhammadiyah itu wasatiyah, kemudian Nahdlatul Ulama juga wasatiyah. Nah, berpikir ekstrim itu yang kemudian menjadi persoalan. Memang kata orang sih tidak ada bahwa istilah ekstrim ya, terlalu ke kiri atau tidak. Tetapi faktanya kan juga masih ada. Yang terakhir misalnya peristiwa terakhir misalnya katakanlah bahwa penghinaan terhadap Tuhan agama lain itu kan juga termasuk ya. Kemudian ada misalnya kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Oh, yang terakhir malah Ade Armando yang digebukin dengan atas nama Allah gitu kan, Allahu Akbar. Ya, ini kan sensitif sekali. Nah, untuk di Kota Samarinda ini Pak, ada enggak pengaduan-pengaduan yang bersifat merusak moderasi ini Pak? Alhamdulillah sih tidak ada ya. Ya, kita bisa tangani. Di sini kan termasuk masyarakat yang oleh pemerintahnya sangat guyup.
pemerintah Kota Samarinda sendiri kolaborasinya cukup tinggi dengan pimpinan daerah, bukan pimpinan daerah, itu musyawarah pimpinan daerah itu ya, sehingga mereka pada kompak gitu, punya antisipasi untuk melakukan kegiatan pelurusan. Berarti hubungan kita dengan antara sesama beda agama itu baik-baik saja. Baik ya? saja, alhamdulillah. Baik, sangat harus. Dan itu memang harus dijaga. Gitu. Ya. Baik, para pemirsa, demikian yang bisa kita sampaikan dalam tema moderasi beragama Sumringah Ramadan, Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda bersama Bapak Dr. Ahmad Baikuni. Ya. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan yang disampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana cara kita bermoderasi beragama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.